Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'alunaka 'anil makhid. Dua ada. Lan takok sapa akeh ing sira Muhammad 'anil makhid sange masalah khair. Kul ucap sira Muhammad wa khair ku adzan iku piloro. Fa'tazilun nisa. Moko mecato sira an nisa fil makhid ing dalam saat khair. Rata kabu cemarak marki sira kabeh ing nisa guna ing nisa guna sing suci sapa nisa. Faidah tato herna faktuhuna min haitsu amarakumullah. Sanging sekiranya den perintahna kum sira kabeh sapa Allah. Inna wa satana wa yufiku seneng sapa atawa bina grobro sing tobat wa yufiku lan seneng sapa Allah. Al-mutatahhirina ing sing suci kabeh. Dadi nek wong itu iku suci tekani kok perintah Allah. Sing karuan perintah Allah ya kumpul bojo niati ninggal zina. Ninggal zina terus Allah ngendikan Allah seneng wong sing tobat lan seneng wong sing suci. Minal akbar sangi kira-kira kekotoran. Sampeyan krasa nek dadi mahasiswa teng Eropa Kang Romanto. Jadi pentingnya bojo halal itu penting tenan. Gue ning Eropa wong blodor kabeh free sex kabeh. Lalu nanti tanggal 3 santri Quran itu kok kadang jorok bakas sampai urusan seks. Wong kroso ibadah sing urusan seks niku pancen nak wong kecoba. Diura zina prestasi tenan sampeyan ning kota Jakarta utawa teng ndi Eropa. Nah, teng desa ora zina iki biasa. Kadang wong abangane kuat gak zina. Artinya orang yang enggak sholat pun kadang tetap mboten apa zina. Tapi nek sampeyan ning Eropa ning Jakarta itu kroso gak zina prestasi. Artinya Quran bakas itu penting. Memang prestasi gak zina apa prestasi. Mulane fatuhuna min haitsu amarakumullah. Dadi wong itu tekani koyo perintah Allah. Wis kapan perintah Allah karo zina. Paham ya? Terus niki ngaji ilmiah. Dadi ilmiah itu hitung-hitungan. Kapan-kapan kalau didoro takbir kelas tinggi. Jadi tenggene usul fikih ana kaedah ngene lho. Ning gone usul fikih. Jagungane Romanto, jagungane Mustofa itu fardhu ain. Dadi ora trimo mubah fardhu ain. Alasannya masuk akal. Jadi sebagian ulama usul fikih berpendapat hukum itu hanya ada wajib haram. Umum ulama kan darahnya hukum wajib haram sono mubah. Tapi ada ulama yang saya pikir juga sangat baik, dia berpendapat mubah itu tidak ada. Mereka ini tengah rumah tangga ini terutama kamu dengan yang mungkin kamu nggak sing darani wajib ya sing darani wajib kok fi'luma ya sing darani wajib napa nglakoni barang sing yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu gitu. Ini ngaji jadi fi'luma nglakoni perkara. Jadi sing darani wajib melakukan sesuatu sing diganjar. Lah nek ditinggal dosa kaya salat subuh nek nglakoni diganjar nek ditinggal dosa. Dari darah haram apa? Eleng-eleng. Darah haram apa? Nah, lakoni dosa. Ninggal no? Wajib. Ya ini ninggal no ganjar. Pinter orang kiai, pinter. Pangan mantap. Berarti sing darani haram ya, Pak? Nak dilakoni dosa, nak ditinggal untuk kan? Nah, hukumnya jagungan itu kan mubah. Sampai jagungan nang tanah hukumnya mubah. Tapi pas jagungan mesti zina. Sama pas jagungan berarti gak ngeloni rondo, orangnya pasar kembang. Artinya saat jagungan berarti ninggalo maksiat. Lah ninggalo maksiat hukumnya piye? Wajib. Lah nek mlebu wajib diganjar. Paham nggih? Mulane jagungan itu juga mau nganti mati ibadah. Lha boten tenan, kula gak tak pilih. Dadi lu nyari ilmu kelas tinggi, jadi jarang mengalim sing ngerti nganti ngene iki. Jadi sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena saat kita melakukan mubah pasti meninggalkan haram. Dan meninggalkan haram itu prestasi. Paling kan nyerempet-nyerempetnya ngerasani kiai kritik sidik-sidik, tapi kan gak nganti sih. Lah perlu orang ngerasani wong malah di pasar kembang. Malah ngeri. Jadi gak iso sampean. Jagungan terus. Enggak ngerasani wong. Sampai ngerasani, ngerasani meneng-menengan malah. Jadi ini pulau betul kita ada seperti orang kita betul begini. Oh benar, pulau betul enggak maju. Lalu ini pulau betul. Jadi tentang usul fikih, sampai mungkin dulu nih kitab lebih usul karangan di Zakaria Al-Ansori. Itu rata-rata ulama membagi hukum dia wajib, haram. Terus rata-rata memasukkan mubah. Terus Zakaria Ansori cerita, ada pendapat yang sangat kuat mengatakan mubah itu wajib.
Karena itu tadi saat Anda melakukan wudhu itu berarti meninggalkan haram. Dan saat Anda meninggalkan haram berarti ngelakoni perkara wajib, berarti diganti. Kalau kok percaya, jadi sing kaitannya kumpul wong itu, terutama balik mana rong kawin dosa. Mergo kaitannya ngeten, ya itu tadi saat Rasulullah ngendikan. Jadi Rasulullah itu sampai ngendikan, wong sugih saged sedekah kanjeng Nabi. Lah kula kene sedekah nopo? Kanjeng Nabi kan ngendikan fi kulli tasbihatin sedekah, wa sulama hadikum sedekah. Sampai Nabi ngendikan wa fi kulli hadikum sedekah. Terus sampai takok, ayat ti ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Mosok kanjeng Nabi nekani syahwat kok untuk ganja? Jarang. Tapi dia jawab Nabi, arwaitum lawa doa hati haramin akan lalu wisrun. Umpama dekne nekani sahabat yang haram kan ya napa? Dosa. Jawab Nabi kan dibalik. Mosok tiang nekani sahabat untuk ganjaran. Terus Nabi jawab, umpama sahabat itu disalurkan yang haram kan dosa. Gitu. Mulai sekali halal kan ganjaran. Nah itu faturun min haitsu amarakumullah. Jadi kita nekani bojo atas nama perintah Allah itu mau minimal gaji. Nah, misalnya itu berbucur nengan di jagungan, minimal masih berapa sih? Nggak bisa jagungan sih, nggak mungkin prestasi menang. Seniati, zaman nak misalnya romanto jagungan terus kok wali serang ilmu ini sekelas tinggi. Lalu, jadi niati, jadi kena mubah niati wajib. Lu kenal gak aku yang lain betul. Dan kadang ngaji ilmiah, ilmiah. Oh itu belum mudah terjadi. Mari diperintah tenan Pak Tuhunna min haitsu amarakumullah. Mosok kumpul bojo ngaji diperintah urusan sing rasa dikongkon wis dilakoni. Ora iku ukurane ben ninggalo sih. Dino, ojo kok wale. Urusan iku ra dikongkon lah dilakoni kan Pak Tuhunna min haitsu amara. Mosok urusan ngomong ngene dikongkon. Mboten bandingane menyeninggal zina. Paham gitu, jadi ilmu sing menisan kabupaten. Kita ini ngaji rapat tinggal alim disyukuri, mau gara-gara orang alim ada di mana-mana. Cuma saya ketemu ngalim disyukuri, tapi ya, kalau saya kepengen ngalim, mulai ngalim ketut, dah baru waktu. Orang Imam Syafi'i tak kau, ibu jangan bangga jadi ngalim, bangga apa? Berbunyi istilah masalah swita terus ngeluh, paling-paling kejam menem. Jadi uang tambah ngalim tak baru waktu. Gara-gara orang kalau punya materi ilmiah kan akhirnya pertimbangannya katakan kayak ini kalau orang la'alakum tatafakaruna fid dunya wal akhirah kan bingung mukhalafah bil aitam apa meninggal sama sekali untuk sumbangan pondok emek orang dan ada orang alim malah bingung ya menisan lugu jika ada pondok kabel atau menisan koruptor kok pangan kabel malah bingung gara-gara ngalim dipertimbangkan sampai di santri ayu gak berulang gitu, santri berulang gitu, gak bisa mungkin kecoba. Terus dia sampai begitu. Mengerti aja. Iya sampai. Untuk mulai santri itu kan santri kan matanya. Nanti yang kumpul duit itu kan duit bang. Mulai santri itu kan ada santri. Desa hukum harsul laku. Kota ibu-ibu rokabe harsul laku. Tanduran gitu si rokabe fatuh harsaku. Mongko nekani yo sira kabeh tanduran ira kabeh anasitum kapan karep sira kabeh. Pokok timulan gawe mukadimah sira kabeh anfusikum. Nah nekani bojo nggih mukadimah sing nguntungno kowe. Ail amal saleh katasmiyah tajima. Dadi nggih mukadimah sing nguntungno kowe. Minimal niat wae niat dengan kumpul bojo berarti ora kumpul ning pasar kembang. Padahal jujur iki ngaji. Wong pangerane vulgar ya. Wong nek kula dadi ngaji ilmiah. Wakala-kala Mustafa murbuat tetep ae. Wattaqwa lan wedi sira kabeh Allah wa alamu annakum mulaqul lan ngerti sira kabeh nek kowe ape ketemu Allah. Dadi kowe wedi Allah lan yakinan aku sebenarnya ketemu Allah. Wa basyiril mukminin. Lan bunga-bunga sira Muhammad al mukminin ing sing iman kabeh. Wala tasalu lan aja gawe sira kabeh Allah ing Allah. Mbok gawe urdotan ing penghalang. Penghalang li aimani kemarin sumpah-sumpah sira kabeh. Ngalang-alangi antar baru yang tak berbuat baik sira kabeh wa taqulan takwa sira. Jadi aja sampai Allah mbok dadekno problem nglakoni apik hanya karena kowe wis sumpah. Jadi kok ngenten iki kalau lagi gedeng Romanto, wah ya Prabu akal ngapi Romanto. Itu tidak boleh. Terus kowe bareng Romanto sampai kowe gak ngapi Romanto Gus. Ora aku sumpah. Itu tidak boleh. Karena menjadikan Allah jadi alasan ora berbuat baik. Paham ya? Artinya nak wong kowe sampai ya api ya coba konsisten yang sumpah orang ngapi wong, paham ya? Ojo sampai karena konsisten yang sumpah orang ngapi wong.
Jadi sing apik ini dilanggar ya. Jadi ada sumpah sing apik dilanggar. Paham Kang Fadil? Misalnya sampean gedeng wong, digodhoni wong. Demi Allah ora bakal ngapiki kowe sak turune. Sing apik dilanggar, mergo ngapiki tetep apik. Jadi Allah wis pesan, aja sampai aku iku dadekno alasan nglakoni apik. Jare Allah kan wala tas'alwa. Aja mbok gawe Allah sebagai penghalang. Kowe nglakoni apik ning wong liya. Jadi ini terutama sing divisi-divisi Nasor itu mulai wong divisi Nasor rata-rata setengah stres, bener kurang ajar. Tapi orang kurang ajar ya Rahmat. Mau divisi Nasor Pak supaya wong itu untuk musibah. Barang kamu dino gak untuk musibah gedeng. Mestinya seneng mau ngomong untuk musibah, aku ngerasa musibah gak mandi. Tapi kepinginnya untuk musibah. Mau ben ketara mandine hizib. Repotnya diwacana wong soleh, santri rebutan pacar orang. Diwacana padha kanca santrine. Kok kudi kurang ajar. Berarti ku dadekno Allah. Mestinya nak sampean takwan Allah kan. Allah itu jangan kamu jadikan penghalang dari kamu berbuat baik. Maksud tak dongan kaya ngono. Sadid samlahum wa farij jamahum badamhum tadmira. Kok ora tadmir. Dengan itu aja anu tadmir lan rusak tenan. Ora rusak. Bukan sakit yang dulu kamu Mustafa ini. Jadi aja sampai ini ayatnya sore. Jangan jadikan Allah sebagai penghalang kamu berbuat baik. Paham ya? Menurut wajah sarai. Fatuk rohu mabadin makrono pak al-yamin sumpah ala zalik. Yang atasnya ada mikiri. Wa isanu lan dan sunan lofi yang dalam halaf opal khanasun langgar sumpah. Wa ikafiru lan dari kafaro sopuwong bihila fiha ala fi'ilil kiri wa nahwi faya to'atun. Sebuah intinya sumpah semua ini wabih dilanggar. Watus ikhulan gawe baik sira kabeh ben ana sing kemandaran ning bisa. Wa wa samiun alim. La yu akhidu ora ngalap sapa Allah kum sira kabeh billahi wa lallahu fi aimanikum. La yu akhidukum wa billahi fi aimanikum dan sumpah-sumpah ira kabeh. Walaki wa akhidukum. Tapi ning ngalap sapa wa ing sira kabeh bima kan perkara kasabat nang nglakoni apa kulo hukum. Wa wa ta'ala ghafurun iku dat sing akeh nyepurane halimun tur halim. Liladina iku tetep kedhe wong akeh ora kang sumpah ila sapa ladina minisaihi. Yahlifuna ala jami'ihuna. Wong sing sumpah lagi nenengan mbek bojo kang Pak bener kowe sumpah demi Allah ora bakal ngumpuli kowe. Iku kowe nak sumpah ngono, tarab buswa abad asyur kowe kudu ngempet nganti 4 wulan kalau ora. Pak Infaq. Monggo nalikane balik sapa wong akeh fa innahu hamu satene Allah ghafurur rahim dan sing akeh nyepurane. Jadi sumpah ila iku ditebus tarabus abad asyur. Kurang penggawean. Ini tidak mau cerita, apa gara-gara sumpah gelem jima akhirnya malah kena vonis, kena penalti cara bahasa pembalap, kena penalti, kena sanksi para busur berarti. Artinya intinya pangeran lebih seneng dilanggar rumah tangga, dilanggar nggak bayar kafar puasa telur, dino, mau dilanggar lah, sumpah sih bener lah dilanggar. Jadi Allah hebat tenan nih. Sampai sumpah nganggu wawo ini, iku Allah lebih seneng dilanggar. Asal lu mas, lah itu saking hebatnya Allah. Paham? Sampai sumpah wawo dia aku bakal ngati Mustafa kelakuannya kurang aja. Kurang ajar Allah apa dilanggar? Padahal nganggu namanya gejala. Itu barang elek nanti. Berarti kan hebat tenan. Sampai dilanggar orang siklon. Sampai dua anak, mantel gak uang. Anak ngapi uang itu apa? Kurang ajar musuh buah babi. Kemudian besanan malam mau. Mantan musuhmu, kowe gelem besanan. Ndalah anake padha senenge. Pusing. Ya Allah itu hebat tenan. Malah ngongkon langgar ya sumpah sing itu langgar, kon melanggar. Supaya saat ini gue Armanto ya, kulo ini buatan kepengen jenengan lot. Tapi ini ngaji Quran ya, ini wahyu Allah. Jadi cerita-cerita model macam-macam wali ini sing nyulayani Quran sampai tinggal. Kadang ngeten Kang Fuadin. Tadi misalnya ngeten Armanto, sampean percaya wali si A. Kebetulan si A itu P3 atau PKB. Maksudnya yang lain Golkar. Kita gara-gara percaya ini wali itu sampai seneng misalnya laknate mustajab. Ben wong Golkar iku mati suruh khotimah. Sementara wong Golkar ya muslim. Harusnya sama pakai prinsip Quran. Kalau pakai prinsip Quran kan jelas seorang nabi atau seorang ulama atau seorang wali harus punya komitmen Islam dengan nas. Jadi jangan sampai Allah itu jadi alat untuk ngadili wong mukmin liya. Nah, tapi ini bagus niku guru kula wali saat ini masuk nosian.
Ya gini, itu kita melihat itu sebagai fenomena emosi saja. Jadi kita melihat itu basaria, uang lagi ngamuk ya ngomongnya dinding. Jadi tidak, tapi juga sampai gara-gara demi guru ini sampai berharap mati tenang terus ngomong suul khotimah tenang. Kalau balik ini, jadi itu sampai misalnya nggak tenang. Si A ini kiai alim, jebule ngarep PDI. Soalnya mantan guru nih kecewa. Tak ulang cilik ngarep PDI. Terus ilmu ini ramah manfaat, guru mati suul khotimah. Lama. Itu kita yang tahu Quran kata sekolah itu tidak sependapat. Oke lah, beliau emosi, oke lah, mau menghentikan suul khotimah, mau menghentikan ditabrak truk. Tapi mental Quran kita tetap berharap itu tidak terjadi, karena tetap kita ingin orang mukmin itu baik-baik saja. Dan rata-rata orang mukmin ya dia husnul khotimah. Kita nak dengar kan, Rabbi firli wali walidayya walaman dakhala baitiya mu'minah walil mu'minina wal mu'minat. Ini syariat baku Quran kita pendongakno sing ngono wong mukmin. Paham ya Kang? Jadi soal ono wali sing saiki lagi gedhe masuk nang anggap mawon ya biasa lagi juga Pak Marmanto. Tapi ojo melok ning atimu, muga mandi tenan ben suul khotimah mun ngoten. Berarti sampean menyalahi aturan Quran. Aturan Quran tetap inginnya orang mukmin itu baik-baik saja. Pak Mustafa kita di kados riyen sing terjadi zaman Pak Hasan Mangli Bamat Watu Jongo, oke lah itu sejarah, tapi kita tutup. Rena ani ngoten nang Romanto masyhur kan dadi Hasan Mangli itu masuk nang rokok produk sampai ngoten kan ngerine. Terus Bali nglawan. Bali masuk nglawan sampai ngendikan semacam-macam. Nah ini itu pulau mun bolak-balik tadi pulau Romanto kita Mustafa jadi keberatan jenengan rekam karena saya harus menyebut nama. Tapi saya menyebut nama itu sebetulnya keberatan. Tapi kalau anu Tara itu tetap disebut nama. Nah sing tukaran itu gak di sahabat apa disebut Ali bin Muawiyah. Cara tulisan yang tarik-tarik itu disebut Ali bin Muawiyah, artinya kan orang dikinayano ba'du sahabat tukaran ba'du sahabat kan lah jelas terus jadi itu ba'du tukaran ba'du si ba'du itu apa nyatanya disebut gitu. Artinya ngeten misalnya berekam itu Abdul Rikol lah, artinya Abdul Rikol ya sebatas nih kalangan tertentu, tapi memang masalah kita ini begitu lihat kemana mental kita cara Quran itu jelas al-mu'min yasuddu ba'du ba'dan cara Kanjeng Nabi. Cara Quran jelas Rabbi firli wal walidayya wal man dakhala baitiya mu'mina wal mu'mina mu'minat. Bahkan Allah secara kesatria nak kowe nganggo nama aku mbok gawe sumpah. Iku juga gawe alasan al-tabarru kan. Ojo bebek krono sumpah terus ora ngapi. Wah. Tapi gara-gara kita ngimani kiai mustajab, kita kepengen langsung mandi. Sebetulnya kita tidak boleh, kecuali tenggene tiang boleh dengan romanto misalnya orang kafir pada zaman Nabi Nuh atau zaman Nabi Muhammad nampil kafir Mekah. Ini korbannya kan orang mukmin. Saya wonten kiai BDI, kita wonten kiai kok. Kecuali ngeten kiai itu memang zina, tapi sampean itu saja tidak perlu dipasut. Kudune nek sampean mungkin bisa didung ana tobat. Atau begini sampean maksud nih, semoga dapat hukuman yang setimpal dengan zina nih. Kok enak adiknya zina ora dihukum, bodoh-bodoh zina dihukum aku ora enak. Itu tuh kali ana wong Islam mulai cilik tuh Islam. Kalau di kantor santri kurang aja, bareng cerita berumur kafir, tahu zina, tahu macet, tahu apa, tobat, tobat. Kok enak ini gitu setengah kan? Lah aku ngumpet mulai cilik suwargo, kono rasa ngumpet terus suwargo. Berarti dia rugi, kan? Rugi soalnya mulai cilik, dibeli kalah, wek. Sing rata usaha, jadi hidup berfoya-foya, mati masuk surga. Cangkem. Jadi repot. Tapi intinya macam itu. Jadi apa coba betul urusan kau sebutan sakit. Mam kita disumpah jeneng bojo jeneng konco langgar mawon. Nah kira-kira negatif langgar mawon. Enggak apa-apa. Apa siap dilanggar. Jadi foto musuh paham. Misalnya sampean iki apa lho Mus? Apa pernah terima kiai? Jadi gak iso misalnya kiai paling topo ngomong ngene. Mustafa aku kasih anak kue jawab Irumanto. Ra iso mbok endo. Ngomong siap dilanggar. Artinya syariat kok ngono iku ora perlu di. Lho apa kesatria terus? Demi Allah aku ora ngapi Ibu Adin. Apa dia sing ngendikan langgar rae nek wis sumpah. Hebat kan? Pemenang kiai, jadi misalnya di kiai. Mus aku wasiat nih, itu jangan ngapi Irumanto. Iku langgar rae, Pak. Langgar. Kok sok dikualat langgar rae. Tapi yang langgar mau coba tantang demi Allah, berhubung enggak satuan jenengan sesat langgar. Jadi aku demi Allah ya. Ora usah ngono. Wong nyan ngapi lah ora ngapi. Ya ukuran ngapi kan iki dhuwit, paling ora iki dhuwit. Dadi matur ngene, Yai. Mboten sajina lang. Mboten sajina larang mun ora ngapi. Ukuran ngapi paling ngene iki dhuwit, mboten ngarang sak. Tenang mawon.
Paham gitu? Jadi Allah kesatria, orang kok langgar ya dari Allah. Hebat, aku langgar terus mau Quran ini nangis. Ya Allah itu hebat kan. Ulo omongan dibantai sama hati lo. Allah hebat, namanya dipakai, tapi karena dianggap problem, disuruh melanggar. Itu kan hebat sekali itu. Allah kesatria. Kalau kita makhluk emlet ini rakaruan, dilanggar sidik baca fisik. Fisik masuk sampai barang uang itu bacaan gak gudikan, gak lorong kecewa, gak mandi. Enggak, nganggap uang komunikasi ini be Allah. Lebih sih Pak Mata dengar mantap. Nganggap uang komunikasi ini be sinten? Allah. Sampai nganggapnya kan apa rumah. Jadi mendingan model awam sampai tabur itu apa? Gak nganggu Allah. Bang Armando sama nak gede uang, lu masalah untuk tabur itu. Kan gak nganggu Allah. Ibu bisa nganggu Allah, sampai nganggu media Allah untuk nganggap uang. Kamu tak bisa nganggu media Allah untuk nganggu Allahumma. Kami jadi sampai nak modal hizib, mau sendiri ijazah hizib nasa karomanto, wajah nyari tolak bala. Sing umum, artinya sing umum tolak bala. Misalnya uang sing apa maling nih sampean di dalam mati ning dalam dan tiga. Oh iya, lalu di konco dukun top, ini amati. Ini cerita dukun gue tidak percaya. Tapi mungkin ini cerita ya tak percaya. Artinya percaya cerita, nak dia cerita orang isinya cerita. Dari dia yang digugus, ilmu itu hebat. Maksudnya hebat sih. Jadi santri ada yang mantau sih seneng ngoten, masuk pada sarang gitu. Jadi misalnya akik gini di bidang ini bisa pindah macam-macam. Jadi ini isinya akik iki bisa di bidang yang akik ini sebagai model. Pindah orang kalau orang bukti ini, wajar dia pindah ya pindah. Jadi ini cerita. Aku cek kalah guru. Jadi aku misalnya mau ngalim dengan omahku, itu nganti ke omahku cuma ada yang lebih. Karena guru dia gitu. Mau orang telung itu mati ke kecelakaan. Jadi nanti itu mati kan telung omahnya ada yang lebih. Berarti sama marah kan. Nah gurunya orang telung itu kecelakaan. Dan itu ini paling keras itu tapi ngerti kan itu. Orang tadi hidup orang hidup larang maling loh maling buta korban ada target ya omang orang tapi kucing orang di dua atau biar orang dimalingi karena hidup gue saya kira jadi uang ini mau serasional sih deh aku yang beli ya mati setengah tolong kilo aku ya setengah tolong kilo setengah tolong tahun udah serang pengen maling wah jadi gue aja dan nama tuh kisah nasar nih hati tolak balak paham ya tolak balak secara umum jadi orang nyebut tiang ya tolak balak kalau lah mau tuh ngaruh kalau lagi kadang kisah nasar lagi kadang belum mas dan gue anggap pas sumpah sawangannya kok ono santet ngoten iki kula waca. Tapi kula mboten nyebut siapa yang nyantet saya atau apa. Ini nuruti rasa ya. Jadi misalnya kula pas turu kok sawane diganggu jin napa-napa kula mesti langsung wudu. Wudu kayak kadang mau setungane ndak pikir napa tungane Hasan Sadali kula Mas. Kula kadang ngalami hal gitu. Kula nak tukang turu kok sadar kok wabah enggak benar apa. Kula langsung wudu. Dia mau isip kula menjadi gengsi kula dhuwur. Bisa, mau dulu bisa. Saya ada belum tanya ya Allah masuk Al Quran. Orang ini mau tolak balik isin. Itu dengan aku jujur dengan pikiran isin. Ini lari akhirnya. Jadi aku banyak gengsi gue dulu menyangkut hero pulau Tengkorak isin. Jadi kalau cara perlu disandet uang. Saat ini misalnya tukang sandet isin gue mau tolak sandet. Malu. Murah, gengsi kilo dulu, kulo lah, tapi gue terus aja dengan kulo lah, kulo isin murah, kok kondang temen, paling gak tingkat guru dia mati, tolong gila, jadi nanti dia mati kan jadi apa? Ya, lagi itu kenapa lagi kasus itu. Wal mutalaqatu ta pira-pira wong wedok sing ditolak ya tarobus. Nah iku tarobus. Tarobus iddah. Soale tarobus apa mutalaqat bi anfusina salata satu kelawan masa telung sucinan. Jadi misalnya dipegat saat ini suci, mungkin suci ketiga mun saged kawin malih. Walai fidulan ora halal laguna kedue nisa apa ayat guna yang nutupi sapa nisa mak ing perkara. Kala kok ingkang gawe sapa apa.
fi arhamina ing dalam Rasulullah ini anak dalam keadaan hamil pasti pegat jadi ngomong jujur mas aku lagi hamil aku pegat enggak kok nak berlahir jadi cerita ingkun la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa bulatuna ti bojone nisa iku hakul berhak dirodina kelawan balene nisa jadi di masa iddah sing duwe hak rujuk namung bojone jadi bojone sampean nak dipegat di masa iddah iku sing paling berhak rujuk namung bojone dia kan bisa ngawin tuh di masa apa iddah bimurajain tidak kan mengkono iddah di zaman tarobus nah Quran istilah tarobus iddah dan bahasa pakai iddah in aradula mengarepno sapa akeh islahan ing berbuat baik walaupun dalan iku kedue nisa misalullah di utawi padane perkara alihina kang wajib ing atase nisa bil ma'ruf lan apik wadri jalan iku kedue biro-biro wong lanang alihina ing atase nisa darajatun te keunggulan fadilatun tegese keunggulan hak ing dalam hak min wujubi taatihina saking wajibe taate nisa lagu maring rijal lima sakuhu krana perkara kang wis giring utawa wis ngekeki sapa rijal ing ma minal mahri sange mahar infak lan nafkah. Iki wong lanang unggul ngalahno wong wedok. Iku maksude piye? Mergo wong lanang nafakoi. Nara nafakoi ora unggul melok. Dadi unggul nak nafkah. Oh iya, ana wong lanang kok santri-santri iku terus melok bojo, melok mertua ora unggul. Unggul apa? Bang betul wae. Dadi unggul ana syaraté 5 sakuhu minal mahri wal infak. Ora kok amen maca ayat walir rijali alaihim nadarajat itu unggul wong lanang kok itu cangkemmu unggul orang modale iku libasa buhu minal mahri wal infaq nek kabeh kon aturane unggul yo butuh aturan apa utawa Pak Sisi niku jadi mau ora dimalingi butuh aturan krono sisike apa krono dianggap kere untuk sira kabeh nek iki sak ma'ruf lan apik au tasrifun utawa istirahatno bi ihsan lan apik wala yakhillan ora halal lakum di sira kabeh apa antak kudu yen ngalap sira kabeh mimma sing perkara ate digunakan wis ngekeki sira kabeh guna iki sasian ing perkara illa ayya khofa kecuali yen wedi sira kabeh Allah ya bima kudu yen to ora jumenengi hak-hak ya Allah fa in kuntum alaiki makhudhu tawa fala juna halimah bima tatna kowe iku ora mamang kowe nak kowe iku mantep ora iso jumenengi hak ya Allah iku ora dosa fima ing dalem perkara ibadat kang lebih sapa nisabi kan mangene iku huluk sing ngene fikih dikenal huluk. Jadi kita nak di bojone wis ora seneng kita wong wedok oleh nebus huluk jenenge Mas kowe tak kei dhuwit aku pegat. Jadi Quran luar biasa nih Kang Romanto terus Fuadin Mustafa itu dosane wis kesuwen. Jadi kan ngeten Kang Fuadin. Jadi pondok Indonesia ini Kang Romanto sejarahnya pancen dibawa orang sufi, dibawa orang sufi. Karena di bawah orang sufi tema-tema kayak dungo, hisib, su'ul khotimah, husnul khotimah itu lebih dominan ketimbang tema aturan urip. Kalau kali ini malah ya pondok di Indonesia dan awalnya dibutuh yang sufi tapi tema-tema tentang dungo mandi paham ya? Santet, sihir, su'ul khotimah, husnul khotimah itu lebih dominan timbang aturan urip. Padahal sama saya ingin ngaji ke Quran ini tengah ke Quran. Jadi malah mayoritas Quran itu tentang tatanan urip. Paham ya? Tentang tatanan urip. Kados ini biar hukumnya kumpul cayatin, biar hukumnya buju. Kau nak nekani buju niate opo. Paham ya? Harta warisan itu biye. Kau nak di duit web juga nosopo kan juga. Wonten detail sekali. Tapi kita kesuwen mondok ning tipikal sufi kan mantu dadi ngukur mbah iku lho dibak dongane mati. Ini ono nyalon murah, itu mau cospon. Itu ukuran itu selalu halal begitu. Sebetulnya tidak apa-apa kan Romanto. Memang bagian dari Islam itu urusan dunia, paham ya? Tapi harus kamu ketahui itu hanya bagian kecil dari Islam. Sejak Islam tenang di aturan-aturan itu. Termasuk ini. Jadi ngeten, cari Allah. Tolak itu pengindu. Kemungkinannya, kue aja sido megat. Artinya gak sido megat terus buat tolak ketika itu juga leni, paham ya? Fa'imsakum bima'ruf. Artinya apa sido megat tapi pas itu sampean baleni. Utawa mbok pegat kena. Tapi syarat iki ihsan, mumpung mbok pegat sing apik. Lah sing apik itu cara ulama fikih nek megat bojo syaratnya napa? Tetep kon ngekeki omah, kon ngekeki napa? Kon nyangoni kan. Megat itu kon nyangoni. Aja ulah notok. Sangoni. Nah, jarene apa? Mumpung kula eling Kang Fadin, nak cara ahli tafsir, ijma' ahli tafsir, nak Allah ngendikan setiap huruf itu diniati. Paham Kang Romanto?
Nah Allah ngendikan setiap guru itu diniati. Orang kok kayak Romanto ngomong gramyang omongan dua. Nah Allah buatan diniati. Misalnya kalau ngeten nih, nak kue megat yo sing apik. Au tasrihum bi ihsan. Ihsan. Megat sing apik ihsan. Lan kue haram jupuk barang sing mbok kekno bojo, sing wis mbok kekno bojo. Bang Mustafa, jadi kue haram nek mbok pegat barang sing mbok kekno bojo mbok tarik meneh. Lagi sing tak maksud setiap ngendikane Allah diniati ngeten. Antak kudu kue jupuk sangka apa sing mbok kei. Berarti apa kue tau ngekei. Jadi jenenge bojo posisine kudune tau ngekei iki. Dan itu kawin wis repot kawin santri. Kita budino ngaji bojo nafkahi wong itu tapi tetep ae wis ora ngalim. Mun nak dadi mantune wis sugih. Lha hukum mesti ulak-walik ambek nafsu. Ulak kala-kala nafsu kita. Itu ngaji mulai cilik ngerti nek wong wedok iku ditanggung wong lanang. Wong lanang wajib nafkahi wong wedok gara-gara adat. Adat kodok ngoten bayangane nang alim dibek mantu wong sugih. Ra ngono wis malah hukum. Sangka hukum wong lanang kudune nanggung wedok. Mbok bayangno wong wedok nanggung wong lanang, wong lanang numpang wong wedok. Nah, mana akhirnya bunder udah berkah. Muka betul lah. Nah sampai ngaku buku aku kan jelas Ramadan. Tapi aku nak kawin yo dengan asumsi aku sing nanggung. Soal bojoku suka alhamdulillah. Tapi asumsi dasarnya tetap kita sing apa? Nanggung macam cara. Tapi sami. Kowe nek pegatan ku haram njupuk apa sing wis mbok kekno. Berarti napa tau ngekeki. Sean. Illa ayakhofa ala kimahudaya. Kecuali kowe di perhitungan atas nama hak Allah. Paham? Kecuali kowe di perhitungan atas nama hak Allah. Misalnya contoh paling gampang ini Kang Fadil sing riyen. Sampean dibujuk si Alam, misalnya Zaid dibujuk. Zaid itu ngerti bojone iku tau di pacar sing intim. Sing kasus nyata teng modern karo mantan. Nah tak terus no rabiku, bojoku tetep ae selingkuh mbek mantan pacar. Jadi hak Allah itu harus paling sampean pikir. Tanpa tak pegat dan tidak mungkin kawin mbek pacari. Tak pertahankan toh tetap selingkuh. Sampai untuk mertimbang aku, aduh tak pegat. Jadi ini so kawin ben halal. Lalu aku megat lawaran kan rugi. Takkan kulo pegatan ku elek-elekan. Itu kan produk untungnya. Allah ya untung. Artinya hukumnya Allah ya untung. Yaitu mempersempit zina, bang nggak mantap ya. Ini ya untung mereka oleh kulo, paham untuk duit kasing. Betul. Tapi pertimbangannya faktual. Allah yukimah hududawa. Nak perkawinan wis mbok anggap gak sesuai hududawa. Ya bubar ya. Tapi pertimbangannya hududawa lagi. Buatan nafsu lagi. Buatan nafsu gedeng dan nafsu seneng karo mantu. Pertimbangannya hududawa. Kalau cerita macam-macam. Mulai wong sugih bojone wedok seneng supire. Sampai kiai jadi bojone seneng santri serang wae. Mun kena coba. Tapi intinya nggak dengar mantu kita ini harus siap melihat tatanan sing dibatas Allah. Yaitu Allah bayangno wong mau ora mesti mawaddah lagi. Nah, kemungkinan pegatan. Nah, pegatan lho sing apik. Lah mulane kebatan elek-elek ane pertimbangannya kudu tuwa. Nah, pertimbangan itu termasuk fi maqtatabi. Kemungkinan wong itu sing malah nebus. Ini sing cara fikih dikenal hukum hulu. Mohon saya sampai membero jebule Quran ora urusan donga mandi mbek pasut lanat. Dadi mun ora critane. Dadi pondok di Indonesia niku tipikalnya memang tipikal sufian mantap. Jadi ukurannya donga mandi wali. Sebetulnya itu tidak fair. Nah, jenis hukum wong ngeten iki yang supaya mulai tatanan macam. Mari mumpung kowe eling kamu coba-coba karo mantau ya. Sampe anak mondok kowe cuma bekali duit to, coba saiki. Wong tuane wis kere, anake mondok iku wis ra dibekali duit, ora dibekali nalar SDM sumber daya manusia. Sajane kan ngeten karo mantau. Misale kula melarat, anak kula tak pondokno ning kiai, kudune tak bekali, cok ngaku wis gak iso biayai. Kowe iso nyapu-nyapu dalem, iso nelpon, iso apa sing potensi mbok lakoni kuwe. Tapi sehingga kita itu ono gunane gitu. Kadang kita kan repot kan. Sampai nak nanggung santri melarat itu apa? Dia mau Kang Mustafa, wes melarat terlalu nelpon iso, nyapu iso. Itu termasuk tak protes besar sama siapa saja. Sama kalau teng sarang ya protes. Sampai kalau nak mulang agak ada. Nak santri juga gak ngalim gak apa-apa. Kau tetap untuk warisan. Seberapa pun wes kira orang ngalim juga. Itu kan itu di Garmanto sudah miskin, tidak ada gunanya. Nah zaman Nabi tidak begitu. Jadi karena miskin jelas Abu Hurairah berhubung aku melarat raiso dagang, aku bagian memori, bagian kaset Rasulullah.
Jadi Abu Hurairah mendedikasikan diri, aku sing ape merekam semua apalu Rasulillah, karena aku gak melok perang, gak melok dagang ning pasar. Mulane komentar Abu Hurairah, inna ikhwani minal muhajirin wal ansor syagolat humun sofak fil aswaq. Ngomong muhajirin sudah-sudah sibuk dagang ning pasar. Aku berhubung serat juga. Aku gak sing rekam semua dawuh Rasul. Itu dijelas. Ojo koyo saiki. Dadi kiai-kiai saiki gedeng melarat itu ya ora tanpa asal usul yang kadang kebablas. Di pondok anak melarat juga dibekali. Memang kita ngakui problemnya melarat itu dana kita bebaskan, tapi itu jelas. Hal yang dibutuhkan publik itu disobak nggak romantis. Nah, jadi kan gampang tuh. Tapi itu tadi kesalahan di Indonesia tadi kan awalnya tipikal sufi. Nah sufi itu nomor yang Bandung. Soalnya bisa sempat tuh, bisa sempat. Ya kan ya adil kan romantis. Misalnya romantis nyumbang musola. Jadi duit tetap beker bojo, jatah tabungan dikurangi perjuangan, jatah investasi dikurangi perjuangan. Sementara sing kiai sing melarat iki berjuang gak sempate. Anu gak sempate nak koper ya berjuang, nak ora ya. Kan ndak adil. Nah sementara pondok di Indonesia itu tipikalnya kayak itu kan betul. Itu terus kuat coba. Itu jenenge bersih melarat itu ya ora iso apa-apa tenan. Padahal ada hal-hal yang dia bisa tanpa suka, ya mau ya caranya nelpon, kan nggak butuh suka gitu. Nggak perlu tak bulan ini. Padahal termasuk mental munafik itu cara istilah Quran. Walau aradul khuruj jalaat dula udah, umpama dia niat berjuang, mesti nyediakan sarana nani. Lalu niat berjuang nyediakan sarana. Misalnya sampai nabi jihad kayak pulau pengalim, nyediakan sarana taklim. Sofa misalnya di musola, nyediakan sarana waktu gue jamaah, itu jelas. Waktu maghrib aku ngimami, sekali so kompromi, jangan aku rewel coba tutup ngimami. Terus kok sing jamaah gini dan makmum, ya Allah, jenengan tak anggar tiap maghrib tak parani kalau sholat. Jadi jelas, anak gimana enggak? Anakku tiap besok tak gede, tolong aku bisa jajan, bujuku tak ada nafkah 5.000 ben nafkah. Jadi urut jelas, mengenai jaringan jinapi kan jelas, ini kahakun, wali sojika hakun. Santri buatin nggak rumah itu, dia awal, tahajud bisa sempatin. Oh, ibu apa kok pendak rombulan sebulan itu juga sak sempate. Ngono jamaah itu pengiran sak sempate meneh. Bener pengiran, nang ora pengen rezeki sak sempat. Syukur. Ya jadi kan bener wae itu mau bener Nabi lah ini kayak apa dari jika ya tapi duwe gak. Jadi mau tapi kita terlalu lama punya kiai tipikal sufi, jadi sing di bakas itu memandu. Jadi misalnya rati dua, Allah itu mau mustajab, mari jatuh rezeki. Terus berburu cuma itu maksudnya orang kok. Sampai umroh nak kirim larat ke teman-teman. Rasional sidik. Udah mati ya, gak begini nasib beliau. Tapi dia mencuri. Jadi subhanallah, Quran kok ngene sore itu tatanan urip dibakar tenan lho Quran, sampai urusan sek ae dibakar. Tapi kita malah kacau, bakasane mendungo, fisik dungo, ngruwo. Kasus repot. Kalau ngomongnya tenak ning umum jarene anti kiai sufi, mboten urusan anti, tapi ini sampai rodi bakasane Quran iki ngene sampai tatanan urip detail-detail. Iku nek dibojo ora cocok. Kok taruhan niku hak kuwo sing dilanggar, pegat ae. Iku mau cari taruhan hak kuwo dilanggar karo Romanto. Contoh paling gampang kayak kasus-kasus di Jakarta. Jadi semua perkawinan mantan mahasiswa itu kan mantan punya pacar, dan pacarannya mahasiswa itu kan pada level lampu merah. Ketika ternyata dikawin ora pacare kan kadang kan ya risikonya tuh riskan sekali gitu loh. Nah, kan ngeri ya kalau Romanto. Misalnya tetap kamu nikah, tetap dia zina. Sementara ada jalan keluar dari zina. Hatimu wira loro kok pegat. Dengan bepegat kan kawin malah resmi gak zina. Terus sampailah hati loro. Tapi sampai megati kudu nakalan, kudu dia yang iftadat, dia yang harus bayar. Atau misalnya nggak sampai yang besar, misalnya nggak sampai zina, misalnya sampai kawin di bojo, sing watak dasar itu kebutuhan wong tuane sampai. Itu kan berarti kayak abad bojo dua wong tua. Dari potensi wong tua kita rapi jago, watak dasar gede mantu. Itu kasus, itu mayoritas kasus kita kayak ini, semua nek mati ya. Tapi sampai nak dengar hubungan Gusti kalau masalah
Ngeten. Tapi dia wajar Gusti wong kula. Jenengan ono wajar di masalah. Jadi dipaham keliru, sampai memaksakan selesai itu keliru, sampai ra pangeran. Kula nak juga ngono Kang Mustafa. Suwe kula tuh. Kula urip yo diutang di masalah di kasus. Kula juga pangeran. Jadi nan sepuluh aja buat betul urusan Gusti malah seneng kalau di masalah. Nah, meskipun banyak kula boten jenengan gitu. Kecuali nak maksiat, misalnya kula zina nya nyesal tenan, mateni wong nyesal tenan ya. Nek sing masalah urip sing sifate regane urip karo mantu, ngoten mawon nak ndonga berat. Gusti kula di masalah di IP ngeten-ngeten mbek bojo ngeten, mbek mertua ngeten. Tapi biasa Gusti, karena saya butuh mertua, butuh bojo lan jenengan ngoten enak ra di mertua. Jelas. Jadi enggak apa-apa. Cara malaikat kan gitu. Ketika dia kalah dengan Nabi Adam, ya bilang subhanallah la ilaha illallah alam. Enggak tahu sih. Tanpa jenengan ajari, tanpa enggak saya enggak tahu. Yang tahu nak antara lima hanya engkau yang tahu. Enggak apa-apa. Itu malaikat enggak nyesat. Terus apa jadi? Sing pinter Adam ceritane malaikat santai-santai mawon. Artinya dia ya wajar saja kalau terima malaikat orang biasa orang yang gitu memaksakan segalanya selesai gitu. Pak, dengan mak kurang ajar kan? Jadi kapan yang masalah itu selesai dengan taruhan dengan Allah. Artinya memaksakan mustajab. Jadi kan buat cara sufi itu, itu bentuk ibadah ubudiyah bahwa kita yang iftikar ilah bahwa kita butuh Allah ubudiyah. Ngumpul. Jadi dulu manja ya Allah. Kalau ini di masalah internet kan belum tuh mau ngumpul. Biasa kalau ada masalah. Biasa orang apa? Kalau nanti tak ngerti santri. Kemudian kalau di surga timah kalau aku surga timah, si surga timah betul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah orang urusannya. Kadang orang itu berlebihan ya Romanto. Dia mulai kecil soleh, takut sekali yang dengan surga khotimah. Tapi itu keliru. Sebetulnya kita tidak perlu takut sama surga khotimah karena saat kita mengimani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak akan berubah dengan kita kafir, dengan kita suul khotimah, dengan kita apa saja. Karena la ilaha illallah itu sudah ilmu hakikat. Paham ya? Hakikatnya dunia la ilaha illallah Muhammadur. Ya sudah. Ojo buat ta'alluq nabi hadun nafsi. Kata kue suul khotimah terus kue kecewa. Beda la ilaha illallah kan malah lucu. Artinya gara-gara sampai terlalu ambisi husnul khotimah sehingga kita tidak sempat menikmati la ilaha illallah Muhammadur. Wah, enggak kira aku suul khotimah tidak perlu gitu. Nikmati saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai rata-rata wali-wali itu nikmati wiridan. Mereka sudah tidak peduli dengan dirinya nanti suul khotimah apa husnul khotimah. Karena dirinya itu tidak penting. Kan lucu barang sing abadi rupanya Allah itu zat yang abadi. Kamu pertaruhkan dengan hal-hal sing fana rupanya awake sampeyan. Lah tunggal ini sampeyan itu ndonga mbek Allah, kecewa hanya karena donga enggak mandi. Allah itu selamanya dengan atau tanpa doa. Allah itu sudah Al-Wahhab, sudah zat yang memberi itu. Jadi mulanya orang sufi, orang-orang yang memaksakan husnul khotimah itu berlebihan. Jadi kita tetap dengar Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetap kita berdoa, tapi jangan paksakan. Karena kalau kamu paksakan namanya tadayuq fiddin. Kamu mempersulit agama. Yaitu tadi kenyamanan dengan Allah. Akhirnya terusik ambek engko husnul khotimah husnul khotimah. Itu cara pergawe kayak Kang Rumanto. Jadi ini kan mantu, misalnya sama saya juga keluar tubuh LGF bisa haji. Gak nikmati LGF kok kapan-kapan bangkrut. Malah kan gak enak sebagai keluar tubuh LGF dinikmati yang melakukan. Butuh haji bangkrut juga orang-orang. Gue kan malah nyaman kan. Jadi sampai saya gini ibadah nikmati Allah la haula wala quwata illa billah astagfirullah. Nikmat kan daripada sampai terusik. Istighfar agar bunyi mengenang suul khotimah. Mun akhirnya kan wiridan pengiran lah kan kuati wiridan udah lopo. Gimana kan lucu lah malah. Taruh wangi wiridannya ini, taruh wangi jamaah ini menang tetap suul khotimah. Akhirnya baca enggak nikmati saja hidup sama apa tuh nikmati saja. Mulane cara apa kan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Jadi dengan fadl Allah, dengan rahmat Allah kita nyaman-nyaman saja, bunga-bunga saja. Jadi ngaji berkurang apa kurang malah enak. Itu benar ya apa kurang kasus tu. Tahu nama kurang jus? Tahu ngapa kurang jus? Dia ngira apa maksudnya? Ada yang makan itu ni. Murid ada jelas. Jadi ini masalah-masalah hukum. Masalah hukum pertimbangannya butuh khudu dua. Nah pertimbangannya khudu dua oleh imam tadabbih. Wa man tisabane wong ya ta'adda melanggar sapa man hudud wa ing batas-batas ya wa faulai gumzul. Fa in talaku hamu kana megat sapa zaud ha ing zauja sawise pegatan loro. Berarti sawi iki dadi tolak bain. Cara fikih dadi tolak napa?
batin. Cara Yogya apa? Tolak entek lho. Cara bahasa Jawa apa batin? Tolak pinten lho, tolak batin cara Yogya. Nah, cara Rembang apa? Batin. Masa orang bahasa Jawa ini. Oh no, aku tau krungu tolak entek. Fala takhilu mengkora halal sapa wadon lagu mari rajul nyibatu sawise tolak ketiga. Hatta tangiha sehingga nikah sapa bojo zaujan wira. Terus dileti, apa nak dileti cara Yogya Harmanto. Wong megat bojone tolak telu. Halaling rujuk kan sawise dirasakno Mustafa. Dirasakno wong liya. Iya apa jenenge? Cara Yogya. Ya tolak bae ini. Nah cara fikih tolak bae ini. Nah cara Jawa ini mukhalil. Sing ini gue dia nak Jawa Timur laris. Jadi santri gue bukan bantu. Sering berarti rondo-rondo tolak bae. Kan ngeleti. Gelem ae. Bertiga dua rata halal. Jangan. Kalau nanti ditanggleti ngoten santri reso. Hukumnya gitu. Ngeleti tapi order. Cangkemmu jadi mukhalil order. Kan syaratnya kudu dirasakno. Wadah. Klaim kan dadi mukhalil order. Halal. Halal lho duwe. Takokane ngeten, sah ngono mboten mukhalil akal-akalan ngoten takokane niku. Tapi takok sak takok enak ora. Oh wis gelem. Wadah santri mending men. Napa cara iso semoga ngoten tolak bain fa in tolakuha. Tolak telu wis tolak antek. Fala jinah ali. Wong fikih nanti bingung karo mantune. Sampeyan mari ngalime ora tau ngaji asbab. Teng asbab masalah ngene. Tolak telu maksudnya tolak tuka ping telu apa tolak tuka salah tolak tuki salasan. Tak bedhe musuh. Aku megat bojoku ping telu. Iku lol berarti iku tolak tuki ping telu apa tolak tuki salasan dadi tolak bae. Wis dadi bae. Jadi ulama itu khilaf ya karo mantap. Ono sing darane ngeten. Dadi tolak bae itu terjadi kalau lafaz tolak diulang secara real. Jadi sampean muni tolak tuki gitu. Kowe tak pegat. Orang sing darani gak mau cukup kowe tak pegat ping telu. Cara ki masuk akal iki. Alasane sing wajib mengulang kata secara real tolak tuki alasane masuk akal. Karena aku akal ngono nek misale Nabi ngendikan kan ngene, karuan ana hadis ini real ada hadis. Man sabbaha wa salasan wa salasina kata kan terus dijamin Nabi. Berarti kan wiridan subhanallah salasan wa salasin. Kan enggak artinya harus mengulang subhanallah 33 kan? Sampeyan saiki kita tak tabuhi ping telu. Tak tabuh ping telu, tapi rasane sitok tetep sitok. Jadi kalau yang mengatakan tolak tuki salasan berhasil 3 jangan lucu. Kowe tak pegat ping telu. Apa dengar sampean kowe tak bayari ping telu mau gede saya. Nggak, aku seneng itu tengah jawaban aku ini. Ada ulama yang mengatakan jadi tolak tuki salasan tidak jadi baik. Untuk menjadi baik harus tolak tuki. Alasannya, andaikan logika salasan itu dipakai. Berarti saat Nabi ngendikan mansab apa salasan salasin, berarti kena wiridan terserah cukup. Subhanallah salasan salasin. Alhamdulillah salasan. Benar begitu kan? Belum tak cepat realitas. Jadi malah yang ngomong ini ngaji ilmiah sedang mikir misalnya masa akal sih. Masa akal saya ini nggak sesuatu yang normal sih kan. Itu nggak sedang ulama itu ruwet. Itu nggak tuh dari masalah haji ya Romanto. Sampai sing tahu haji. WhatsApp aten idaro jatuh. Jadi di antara bayar aturan kita ini kan apa fafidan fa'ilan terus fasya musa asyaratil ka asyaratun kamilah dua sapatin tadi hatta ya dua mantanam kepada pada amintum paman tamat masuk terus hatta ya dua pemandangan itu misalnya pada amintum paman tamat taat umrah haji pemastaisarun hadi terus warakilaku mantap terus begini saya ini belum menyangkut haji lu bahasa patin ida jatuh fasya musalah sati ayamin fil haji bahasa patin ida jatuh ini dialog ulama lucu sama nak ngaji dalam teh saya tunggu lah ya tunggu langsung saya boleh
Jadi ngene poso 3 dina kan sing 3 fil haji. Sing 7 dina fi idza raja'tum. Nah cara sampean wis ning omah umume tiyang-tiyang sing 7 dina sak usih temu. Kan nalikane kowe mulai. Lha iki ana ulama sing beli. Mulai ora kudu do omah. Dadi kok ngeten. Jadi rata-rata ulama Hanafi itu membolehkan. Jadi 3 hari itu kita puasa fil haji. Tapi sekali sudah menuju pulang, meskipun belum sampai rumah, misalnya itu Irak atau Singapura, pokoknya niat mulai. Ibu semua poso sing 7 dino. Wasa patin daru jatuh. Kita kok itu ulama liya. Tapi kan idaru jatuh nalikane mulai. Lah iya, apa ngendikan nalikane mulai orang ngendikan nek iso omah. Dene nyata mau bertamu. Rumah itu bertamu teng kula. Nak cara kula. Dene asal untuk omah karane mulai cara kula. Nak cara bojone kan. Nak cara bojone agar mlebu omah karane mulai. Nak cara kula. Kang mantu bertamu teng kula. Sekali keluar dari rumah cara kula wis mulai lho. Mumpun. Betul derek. Lebih lah sampai logika peke. Sami ida rujatum. Sing pitu nalikane dia mulai kok haji. Padahal ukurannya kan Mekah, berarti cara Mekah. Jadi dia mulai kan asal balik kanan dianggap. Dia balik gitu. Orang ngendikan ida kuntum fil baiti kan boten ida rujal. Nak kowe wis mulai. Ukurannya kan subjektif bareng mantu. Sampean bertamu teng kula, cara kula, kan mantu wis mulai. Cara tak kok tiyang. Boten Pak Yeri mantu. Wah, mun maksud. Mun maksud cara kula mun maksud. Nek pun bojone, dereng maksud, bener iki. Oh, dia bener ya kan? Cara kula wis mulai metu. Cara bojone ngono ning omah. Ya itu jenenge istihad karo mantu. Tadi istihad padha mungkin salah ya ora karo-karuan ngoten. Ya mungkin tolak tuh kisah asam. Kita pegat ping telu. Dan anak ini udah karo wiridan. Subhanallah salah satu. Bener di sana. Istilah itu jenis istilah. Kalau mulai dari kini ukuran oleh istilah. Tapi agar sekali istilah beli. Terus cerdas kan mantu. Terus mikir. Kalau mantu kayak gini, ini kalau itu saya kaki Pak Yai. Kiai rasa seneng model penjelasan. Seneng kira jelas. Udah dia tak akeh. Nanti kadang istilah itu beling, tidak beling. Paham ya, masa patin itu jatuh. Nanti kata suau. Jadi masalah-masalah istilah dia. Fantola gua falajuna alihima etaroja itu naik mau tiga tuai bayi dan kami alamun. Wati kau teh mengkono kafe buku dua yubayi kan jelas lo soboh hal yang kutub di kaum alamun maring kaum sing ngerti ayat terbaru untuk sesi iso mikir alam.